Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sedang ada di salah satu kampung yang ada di Cimahi, yaitu Kampung Adat Cirende. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Saya Ladia Rahmadini sebagai MC. Saya Rima Mesya sebagai editor. Saya Faiz Yanuar sebagai penyusun naskah. Saya Ari sebagai kameramen. Langsung aja kita ke videonya. Hari ini perjalanan kami membawa kesempatan untuk mendalami keberagaman budaya dan tradisi yang terpatri di Kampung Adat Cirende. Perlu kalian ketahui, kampung ini dinamai Cirende karena berasal dari pohon rende yang dahulunya tumbuh dengan melimpah yang menjadi sumber obat herbal. Nama ini membawa jejak sejarah tentang kekayaan alam yang dahulunya pernah menjadi pemilik di daerah ini. Kemudian, mayoritas penduduk ini masih menjunjung tinggi kepercayaan terhadap Sunda Wiwitan. Uniknya, mereka singkong sebagai makanan pokok yang biasanya disebut dengan nama rasi singkong. Dalam perjalanan ini, kita akan merenungkan tentang pepatah lokal yang mencerminkan nilai makanan kehidupan mereka, yaitu teboga sawah asal boga pare, teboga pare asal boga beas, teboga beas asal bisa nyangu, teu nyangu asal dahar, teu dahar asal kuat. Pepatah ini menggambarkan hubungan erat antara kehidupan mereka sehari-hari dengan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat kampung adat ini. Di tengah hiruk-pikuk perkotaan, kampung ini menjaga keaslian Sunda dengan megah. Rumah-rumah yang berdiri kokoh menjadi saksi bisu dari masa lalu yang terjaga dengan baik. Masyarakat lokal di Kampung Adat Cirende membuka pintu lebar-lebar bagi mereka yang ingin mempelajari dan memahami tradisi mereka. Melalui berbagai program interaktif seperti Lokarya Kesenian Tradisional Bahasa Sunda yang menjadikan kampung ini pusat pembelajaran budaya bagi generasi masa kini. Oke guys, sekarang kita berkesempatan untuk berinteraksi dengan pengunjung setempat, mendengarkan cerita dan penjelasan mereka tentang tradisi seni dan adat yang dijaga di kampung adat ini. Yuk kita simak. Sampurasun Kang. Rampes. Sebelumnya saya Ladia Rahmadini dari SMKT Pembangunan, mau izin wawancarai Akang buat tugas saya. Sebelumnya nama Akang siapa? Teddy atau Kang Teddy. Teddy. Pertanyaan pertama, siapa yang pertama kali membuat terasi atau nasi dari singkong? Jadi Akang cerita dulu ya, dulu kan waktu zaman penjajahan Belanda itu kan, jadi si hasil apa? Dulu memang masyarakat di sini juga ya makan nasi beras sama kayak yang lain. Cuman karena diambilin terus hasil panennya dari yang warga di sini tuh, jadi ada apa, sesepuh akang teh leluhur akang karuhun akang tuh menyuruh buat nyari apa, makanan pokok yang selain dari beras. Jadi pas 1918 kalau nggak salah, sampai mulailah dari situ teh mulai cari pengganti gitu ya.
selama 1918 itu sampai 1924 nyari formulanya gitu ya, biar apa sih yang bisa jadi pengganti makanan pokok. Nah 1924 barulah mulai jadi beralih, jadi makanannya itu makan nasi singkong. Bahan pokoknya itu apa namanya itu ibu omoh asnama gitu. Jadi yang nemuin nasi atau yang pembuat pertamanya teh Ibu omoh asnama. Omoh. Ya. Terus lanjut yang kedua, mengapa masyarakat Kampung Cirende mengonsumsi rasi? Ya itu yang tadi jawabannya. Jadi karena pas zaman penjajahan itu si hasil panennya diambilin sama penjajah. Jadi ya ada pituah gitu ya dari leluhur, dari karo ke belakang itu buat pindah. Jadi emang alasannya itu buat supaya nggak diambilin terus sama penjajah itu sampai sekarang. Jadi udah hampir 105 tahun, bahkan akang juga sekarang udah 31 tahun belum pernah nyobain gitu, belum pernah nyobain Masih. iya makan nasi beras. Pertanyaan ketiga, bagaimana peran generasi muda dalam melestarikan budaya dari kampung adat ini? Kalau peran generasi muda kalau akang terus kan akang juga udah punya anak, paling ya tetap menjaga terus melestarikan adat budayanya itu kayak tetap kayak kalau akang sama anak akang itu jadi tetap mengajarkan gitu, kalau misalkan tetap menjaga budayanya. Kan di sini ada kayak angklung buncis, terus kacapi suling, terus kalau misalkan di kerohaniannya gitu ya, paling ada kurasan kayak gitu, terus malam Jumat Kliwon. Memang susah sih kalau sekarang, tantangannya besar banget gitu ya, apalagi kan masuk teknologi sekarang kenceng banget gitu ya. Terus yang pertanyaan terakhir, apa yang membuat Kampung Cirende begitu istimewa dan berbeda dari kampung-kampung lain? Ya, kalau mungkin kalau akang pribadi mah nggak ngerasanya biasa-biasa aja, cuman kalau kan banyak yang observasi gitu ya dari sekolah, TK, SD, SMP, bahkan mahasiswa ya banyak, terus dari dinasnya juga. Jadi yang membuat istimewa itu ya kalau menurut akang sendiri itu jadi kita itu masih tetap ngejaga adat kebudayaan masyarakat adat Kampung Cirende ya. Soalnya kan di sekarang kan ya masyarakat adat kan diamnya di kota gitu ya, di kota Cimahi. Jadi masih dikelilingi sama pembangunan modern terus teknologi, tapi masih ada gitu ya masyarakat adat yang masih melestarikan. Itu satu. Terus yang keduanya mungkin dari makanan pokoknya. Soalnya kalau yang kesini juga rata-rata emang nyari penelitian tuh itu makanan pokoknya, jadi beda sama yang lain. Oke. Gitu aja. Berarti udah nih semuanya pertanyaannya, mewawancarai akangnya. Terima kasih buat akang. Ya, sama-sama. Ya, kalau gitu kita permisi dulu ya Kang. Ya, kasih Kang. Oke guys, sekian dari kelompok kita. Semoga dari video kita bisa menambah wawasan buat kalian tentang budaya yang ada di Kampung Adat Cirende. Oke, dadah.